Dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai fungsi utama, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, berikut rangkaian peristiwa Bank Indonesia yang berhasil direkam selama tahun 2015. Akhir Januari 2015, di Yogyakarta diselenggarakan Bank Indonesia Annual Investment Forum yang bertujuan untuk menetapkan keputusan investasi dengan jangka waktu minimal 1 tahun ke depan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa. Pada bulan Februari diadakan 2 penandatanganan MOU. Yang pertama antara BI, Kemenko, OJK, dan BNP 2 TKI. Kedua antara BI dan Kemendagri dalam rangka mendukung penerapan nomor induk kependudukan dan KTP elektronik. Bank Indonesia mendapat kesempatan untuk bertindak sebagai Chairman Islamic Financial Services Board atau IFSB dan menjadi tuan rumah IFSB Annual Meeting yang dilakukan 2 kali di tahun 2015 ini. Kegiatan tersebut diselenggarakan bulan Maret dan dihadiri oleh 44 negara anggota IFSB yang terdiri dari Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi keuangan syariah. Di bulan April, Bank Indonesia menerima penghargaan The Best Contact Center Indonesia kategori Corporate. Pada bulan yang sama, Bank Indonesia juga meluncurkan buku laporan perekonomian Indonesia 2014 yang memuat secara komprehensif dinamika perekonomian nasional, serta menyampaikan sejumlah pelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyikapi perekonomian ke depan. Bulan Mei, Bank Indonesia mengadakan 2 rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama diadakan di Ambon dengan tujuan mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim. Dan yang kedua diselenggarakan di Jakarta, yaitu Rakornas TPID ke-6 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Presiden RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu penting. Namun, tidak kalah pentingnya adalah menjaga inflasi. 10 Juni 2015, sistem clearing Bank Indonesia generasi kedua mulai berjalan. Apabila sebelumnya layanan transfer dana melalui clearing dilakukan sebanyak 4 kali sehari, saat ini pelayanan ditambah menjadi 5 kali, yaitu pada pukul 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.15 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 17 Juni 2015, Bapak Halim Alamsyah mengakhiri masa jabatannya sebagai Deputi Gubernur yang telah mengabdi selama 33 tahun di Bank Indonesia. Di hari yang sama, Bapak Erwin Rianto dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Bertepatan dengan HUT RI Jakarta ke-488, Bank Indonesia meresmikan kantor perwakilan wilayah DKI Jakarta. Di bulan yang sama, Bank Indonesia menerima sertifikat ISO terkait penerapan standar internasional tentang pengelolaan kearsipan dari Badan Sertifikasi Internasional. Bank Indonesia meluncurkan BI Institute sebagai perwujudan dari program strategis nomor 17. Tujuan pendiriannya untuk menciptakan reputable central bankers, leading economists, serta dapat menjadi pemimpin ekonomi masa depan bangsa. Setelah meluncurkan BI Institute, Bank Indonesia melaksanakan rapat kerja tahunan yang mengusung tema meningkatkan kinerja BI 2016, mewujudkan visi BI 2024. Agustus 2015, di Balikpapan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan Pemda melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, di bulan yang sama, diresmikan Forum Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem pembayaran di dalam negeri. Bank Indonesia bersama IMF mengadakan konferensi bersama bertajuk The Future of Asia's Finance. Konferensi tersebut membahas permasalahan pembiayaan pembangunan khususnya infrastruktur di negara-negara Asia, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global saat ini. Pada 1 Oktober 2015, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila di Mamuju, Sulawesi Barat, Bank Indonesia resmi membuka kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Di bulan yang sama, Bank Indonesia membuka secara resmi Indonesia Syariah Economic Festival 2015 di Surabaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi sistem keuangan syariah dalam pengembangan sektor real. Bank Indonesia bersama dengan pemerintah pusat dan Pemda Yogyakarta melakukan koordinasi kebijakan dalam upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata.
Peluncuran implementasi RTGS Gen 2 juga dilakukan pada 16 November 2015. Diharapkan kebutuhan perkembangan pasar Indonesia dapat terpenuhi, stabilitas sistem keuangan terjaga, dan kegiatan sistem pembayaran nasional berlangsung aman dan lancar. Di akhir November 2015, di Jakarta, Bank Indonesia menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia dengan mengangkat tema Sinergi untuk Percepatan Transformasi. Dalam sambutannya, Gubernur BI menyampaikan bahwa di tengah tantangan perekonomian yang dihadapi, diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia di berbagai aspek. Di awal bulan Desember, Bank Indonesia menyelenggarakan seminar dan workshop yang mengangkat tema peran pasar modal dalam stabilitas sistem keuangan. Sebagaimana diketahui, ketergantungan pendanaan pada sektor perbankan dapat menimbulkan kerentanan pada stabilitas sistem keuangan. Demikianlah kilas balik kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama 2015. Seluruh kegiatan ini tidak akan berjalan baik dan lancar tanpa peran dari seluruh jajaran pendukung. Bank Indonesia akan terus meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan visi menjadi bank sentral yang terbaik di regional untuk Bank Indonesia yang lebih baik dan siap menyongsong 2016.